Baik, pertemuan hari ini kita masuk ke materi tentang literatur review. Jadi nanti di akhir materi literatur review ini, saya minta Anda untuk mereview beberapa jurnal. Jadi ada 10 jurnal yang saya minta Anda untuk review dan nantinya akan dikumpulkan. Anda mungkin masih ingat minggu lalu kita masuk materi sebelumnya, ada materi tentang alur penelitian ilmiah. Jadi alur penelitian ilmiah itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah ditemukan, selanjutnya Anda melakukan literatur review. Jadi, literatur review dilakukan ketika Anda sudah menemukan problem yang akan Anda teliti. Jadi, problem sebelumnya itu sudah ditemukan. Kalau kita bicara tentang skripsi, berarti kita bicara tentang penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu pasti memerlukan literatur review. Jadi kalau misalkan Anda mau melakukan skripsi, itu paling baik, paling bagus adalah Anda melakukan literatur review terlebih dahulu. Jadi tidak langsung Anda buat skripsi langsung jadi, tapi ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah melakukan literatur review. Nah, cara memperoleh literatur review itu seperti apa? Anda kalau mau mencari literatur, biasanya Anda bisa menggunakan beberapa sumber. Anda bisa melalui buku, majalah, pamflet, jurnal, tesis, disertasi, atau sumber-sumber lainnya. Ya, jadi nanti Anda bisa membaca dulu, kemudian Anda bisa mengkritik dari penelitian sebelumnya, Anda pahami penelitian sebelumnya tersebut, baru Anda melakukan review. Gitu. Ya, jadi pertama yang Anda lakukan adalah setelah Anda memperoleh jurnalnya atau sumbernya dari mana, misalkan dari jurnal, Anda baca jurnal tersebut, kemudian Anda kritik kira-kira yang kurangnya apa. Kemudian Anda pahami isinya, baru Anda lakukan review literatur. Pertanyaannya adalah, apa itu literatur review? Jadi literatur review itu isinya itu berupa ulasan atau rangkuman dan pemikiran penulis berdasarkan beberapa sumber pustaka. Jadi saya udah sebutkan beberapa sumber pustaka yang bisa Anda gunakan apa saja, di antaranya artikel, jurnal, buku, modul, atau informasi yang diperoleh dari internet, atau majalah, atau pamflet, itu juga bisa, atau Anda melihat abstrak dari disertasi, disertasi itu dari S3 ya, atau misalkan dari tesis gitu ya, itu juga bisa. Yang pasti sumber pustaka yang Anda review ini mesti berhubungan dengan topik yang Anda akan ambil gitu. Jadi yang menarik bagi Anda topiknya, nah sumber pustakanya Anda cari. Apa pentingnya literatur review? Literatur review itu penting sekali karena apa? Karena mestinya kita sebelum melakukan penelitian kita harus tahu dulu penelitian dari peneliti sebelumnya. Di mana peneliti sebelumnya itu mengambil subjek atau topik yang sama atau hampir mirip dengan kita gitu. Jadi kita ada dasarnya untuk meneliti selanjutnya. Kemudian sifat literatur review yang pertama adalah relevan. Jadi sumber yang bagus adalah sumber yang baru. Artinya penelitian yang baik itu penelitian yang paling mutakhir, biasanya minimal 3 tahun terakhir. Anda jangan sampai mengambil penelitian-penelitian yang lama-lama, kecuali memang tidak ada, memang masih relevan gitu penelitian tersebut, yang lama tersebut masih relevan dengan penelitian Anda boleh ambil. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin Anda gunakan data-data atau sumber data
minimal 3 tahun terakhir, itu mau sumbernya dari buku kah, atau dari jurnal, atau dari penelitian berupa disertasi ataupun tesis gitu. Dan satu lagi memenuhi syarat, artinya memenuhi syarat di sini adalah penelitian yang Anda teliti itu tidak kurang satupun, jadi memang betul-betul lengkap. Dan jika bisa, kalau misalkan Anda memang ambil dari jurnal yang Anda ambil itu bagusnya adalah jurnal yang terakreditasi. Kenapa? Karena kalau yang terakreditasi itu mau masuknya aja, mau di-post ke luar itu butuh waktu yang lama. Jadi ada beberapa tahapan, nanti ada direvisi segala, kemudian ada reviewernya, kurangnya apa dari jurnal tersebut, kemudian ditambah oleh penulis jurnal, baru nanti setelah melewati beberapa tahap baru di-post keluar gitu. Makanya kalau misalkan Anda mau review dari jurnalnya mesti cari yang jurnal terakreditasi. Nah, apa yang bisa Anda lakukan dan apa yang tidak dapat Anda lakukan ketika Anda melakukan literatur review? Yang pertama adalah Anda boleh melakukan analisis, menggabungkan, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Jadi, tujuan dari literatur review, Anda bisa melihat hasil-hasil penelitian yang sebelumnya, kemudian Anda bisa lakukan compare, atau Anda mau summarize dari penelitian sebelum juga boleh, atau Anda mau membandingkan, ya, jadi menggabungkan, meringkas, membandingkan itu boleh. Baru nanti bisa jadi dari hasil literatur review Anda menemukan ide-ide baru untuk topik yang Anda ambil. Dan apa yang nggak boleh Anda lakukan? Yang pertama adalah Anda hindari kutipan atau pendapat pakar tanpa ada pembahasan. Ya, jadi kalau ada kata-kata dari suatu pakar tapi pembahasannya tidak ada, Anda tidak usah ambil penelitian tersebut karena tidak bisa dibuktikan. Nah, tahap melakukan literatur review ini ada 5. Yang pertama adalah Anda menjelaskan dulu variabel yang digunakan dalam penelitian. Kemudian Anda jelaskan modelnya dalam penelitian tersebut menggunakan model apa, baru mendeskripsikan perancangan penelitiannya. Setelah itu Anda jelaskan teknik sampling dan pengumpulan data penelitian dari penelitian yang Anda review tersebut. Baru Anda jelaskan analisis data yang mereka lakukan seperti apa dan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut apa. Nah, kalau kita bicara tentang literatur review itu memiliki tujuan. Jadi tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain, sesuai dengan topik atau isu yang mau Anda ambil. Jadi, sebelum Anda mengambil topik lebih mendalam, Anda bagusnya melihat penelitian-penelitian yang lebih dulu dilakukan. Supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa jangan sampai gini, Anda ngambil penelitian tapi penelitian tersebut sudah diambil oleh orang lain. Berarti artinya jawabannya itu sudah ada. Jadi Anda sebetulnya tidak perlu melakukan penelitian karena sebenarnya jawabannya itu sudah ada. Nah, manfaat literatur review. Manfaatnya ada 4. Yang pertama adalah menggambarkan hubungan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya yang memiliki poin penilaian atau isu atau topik penelitian yang sama. Jadi biasanya antara penelitian satu dengan penelitian lainnya jika memiliki topik atau isu yang sama, biasanya ada benang merah atau ada penghubungnya. Kemudian, dari penelitian-penelitian tersebut, Anda bisa temukan gap-nya atau kesenjangannya atau kekurangannya dari masing-masing penelitian apa. Nah, kekurangan dari masing-masing penelitian tersebut bisa Anda gunakan sebagai dasar penelitian Anda selanjutnya. Jadi, Anda melengkapi penelitian sebelumnya dengan penelitian Anda. Kemudian, penelitian sebelumnya itu bisa menjadi interpretasi untuk menjawab problem dari penelitian Anda. Jadi,
penelitian yang sudah ada, misalkan Anda menggabungkan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, nah itu nanti bisa menjadi satu jawaban untuk penelitian Anda, itu bisa ditemukan. Ada beberapa penelitian yang memang jawabannya itu dengan cara menggabungkan beberapa penelitian. Baik, beberapa cara mereview ini ada 5. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan compare, jadi mencari kesamaan dari penelitian. Kemudian yang kedua adalah Anda mencari ketidaksamaan penelitian, atau kemudian Anda memberikan pandangan terhadap penelitian, jadi critical review. Kemudian Anda bisa lakukan juga sintetis, jadi membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Dan terakhir adalah Anda bisa melakukan peringkasan atau summary dari penelitian. Jadi ada beberapa cara Anda melakukan review literatur. Ya, jadi Anda bisa hanya mereview dari kesamaan dari penelitiannya atau yang tidak samanya, atau Anda melakukan pandangan atau kritik. Jadi biasanya kalau melakukan critical dari review, berarti artinya Anda mencari gap-nya atau menemukan kekurangannya apa dari penelitian tersebut. Atau Anda mau membandingkan juga bisa ya. Jadi kalau membandingkan misalkan penelitian yang A membahas tentang ini, hasilnya ini, yang B membahas tentang topiknya sama tapi hasilnya bisa jadi beda gitu ya. Apakah karena metodenya beda gitu ya, atau misalkan sampel yang digunakan beda, itu bisa jadi. Jadi walaupun misalkan topiknya sama, namun sampel yang metodenya sama, sampling yang digunakannya berbeda, bisa jadi hasilnya berbeda walaupun misalkan sama semuanya kecuali sampling gitu, karena penentuan jumlah sampel itu bisa menentukan hasil akhir dari penelitian tersebut. Nah, sumber literatur review itu tadi saya sudah sebut juga di awal bahwa Anda bisa menggunakan beberapa sumber data. Yang pertama adalah paper, atau Anda bisa gunakan tesis. Tesis itu hasil penelitian untuk magister. Atau Anda bisa lihat penelitian dari disertasi, jadi untuk orang-orang anak-anak S3, atau Anda bisa melihat dari jurnal. Kalau jurnal ini bisa berasal dari tesis, disertasi, atau skripsi ya, atau penelitian-penelitian lain yang biasanya memang kalau jurnal memang berupa ringkasan gitu ya, jadi tidak terlalu lengkap sekali seperti tesis, disertasi. Jurnal itu biasanya lingkupnya hanya inti-intinya saja yang dibahas. Kemudian Anda juga bisa menggunakan sumber data dari majalah, pamflet, atau clipping, itu bisa. Kemudian dari proceeding itu kebanyakan biasanya nulis profesor juga ada ya, jadi proceeding itu beda dengan jurnal. Anda bisa gunakan juga proceeding. Kemudian website. Nah, website ini jangan gunakan Wikipedia. Jadi Anda jangan ngambil data dari Wikipedia atau dari alamat-alamat web yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti misalkan blog atau WordPress gitu, blogger Anda, blogspot Anda misalkan menggunakan sumber data itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan literatur langsung website officialnya, misalkan Anda kepingin ngambil tentang Microsoft, kemudian Anda buka Microsoft-nya, langsung website official Microsoft-nya, itu boleh ya. Atau Anda mau membahas tentang webqual misalkan, nah webqual itu ada website-nya, nah Anda bisa langsung masuk. Atau Cobit, Anda mau bahas tentang Cobit, topiknya misalkan tentang IT.gov, jadi Cobit juga punya website official, jadi Anda bisa langsung buka. Ya, jadi jangan sampai Anda buka-bukanya di blog orang, karena kalau kita sendiri aja bikin blog, kita ngisi blog tersebut suka-suka kita gitu. Ya, jadi jangan sampai Anda ngutip atau ngambil atau nyadur atau melakukan citasi dari sumber data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita masuk lagi, ada istilahnya namanya sitasi atau penyitaran. Sitasi, pernah ada yang dengar istilah sitasi nggak sebelumnya?
Ini sebenarnya mungkin Anda nanti ada yang sudah pernah, dan ini citasi ini sebetulnya sudah dipelajari hampir sama dengan daftar pustaka gitu ya, citasi itu. Jadi citasi itu asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan, atau menyalin, atau mengulang, menyadur, tapi mencantumkan di dalam suatu karya tulis yang dibuat. Jadi asal-usul sumber datanya dari mana. Nah, dokumen itu akan disitir atau akan disitasi jika relevan dengan penelitian penulis karena berhubungan dengan topik atau subjek penelitian. Ya, jadi kalau misalkan dia relevan, biasanya sumber data tersebut akan Anda citasi, akan disitir. Nah, dokumen yang disitir itu akan ditulis atau akan dicatat ke dalam daftar pustaka. Ini sebetulnya nggak saya bahas untuk penulisan daftar pustaka karena bahasa Indonesia Anda sudah mendalam tentang bagaimana tata cara penulisan daftar pustaka. Ya, bagaimana kalau misalkan di kampus kita penulisan daftar pustakanya menggunakan style apa, ada banyak style bagaimana cara menulis daftar pustaka untuk buku, untuk web, untuk jurnal, majalah, ya itu kan beda-beda gitu ya. Nah, ada tugas, tadi saya sebutkan di awal bahwa lakukan kajian literatur review dari 10 jurnal terakreditasi yang sesuai dengan minat Anda. Nah, ini nanti akan Anda angkat sebagai bahan penelitian Anda pada skripsi. Jadi, mulai dari sekarang, Anda cari 10 jurnal yang menurut Anda menarik sesuai dengan keinginan Anda untuk meneliti hal tersebut gitu ya. Nggak harus program. Kalau Anda mau bikin analisis boleh sesuai dengan yang saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya bahwa kalau Anda mau melakukan penelitian analisis, programnya harus sudah ada gitu ya. Jadi bukan buat program tapi menilai suatu program gitu ya. Nah ini silakan nanti Anda buat review dari 10 jurnal terakreditasi, Anda searching nanti apa itu jurnal terakreditasi, alamatnya apa saja gitu ya. Kemudian Anda sebutkan nanti di daftar pustaka jurnal Anda berasal dari mana. Ini dikumpul pada hari Kamis 26 Maret 2020. Melaluinya nanti saya info lagi melalui apa. Ya. Jika ada yang bingung dan ingin bertanya, silakan nanti bisa japri aja langsung ke saya, bisa nanti melalui WA juga boleh ya. Baik, sampai sini dulu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.